kerja atau hasil karya dengan rubrik penilaian. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran Al-Quran hadis yang bertemakan tujuan dan fungsi Al-Quran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa diberi kelancaran dalam segala aktivitas. Oke, anak-anak, dikarenakan sekarang sedang ada pandemi corona versi baru yaitu Omikron, semoga kita semua diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Tapi tidak ada masalah ya dalam masa pembelajaran karena sekarang zaman modern bisa memanfaatkan segala teknologi, yaitu dengan pembelajaran dari ini. Semuanya udah siap belajar? Siap, alhamdulillah. Oke, kembali lagi ya bersama Ibu pada pembelajaran Al-Quran hadis. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin langsung ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Amin. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran nih anak-anak, Ibu mau absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir, semuanya udah masuk? Google Meet sudah masuk? Ada yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah. Bagus ya, pada semangat kelas ini. Oke, langsung saja kepada pembelajaran kita yaitu Al-Quran hadis. Tapi sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu pada pertemuan yang kemarin. Masih ingat kemarin membahas apa? Oke, Neni apa Neni? Neni hadir Neni? Hadir. Apa Neni? Iya bagus, tentang mukjizat Nabi. Coba Aceng. Aceng masih ingat Aceng? Halo, halo Aceng ada? Ada. Apa Aceng? Apa yang dimaksud dengan mukjizat kemarin? Masih ingat? Ya, mukjizat adalah apa? Keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul yang apa? Untuk apa? Berupa sesuatu yang luar biasa. Seperti apa contohnya? Masih ingat? Al-Quran. Mukjizat diberikan kepada siapa Al-Quran itu? Kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Alhamdulillah semuanya masih ingat ya. Oke, kita lanjut saja kepada pembelajaran hari ini yaitu mengenai pembelajaran Al-Quran hadis, memahami tujuan dan fungsi Al-Quran. Apakah suara Ibu kedengaran? Baik, alhamdulillah ya. Oke, yang pertama yaitu mengenai kedudukan Al-Quran. Nah, kedengaran? Kedengaran. Oke. Apa sih kedudukan Al-Quran? Al-Quran merupakan sumber pokok, sumber yang paling utama. Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang paling utama dan pertama dalam Islam. Yang tinggi ya kedudukannya. Al-Quran juga sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran ini berisi apa? Berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna. Meliputi apa saja anak-anak? Seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Oke, sebelum Ibu lanjut kepada materi ini, apakah materi PowerPoint yang Ibu share screen muncul? Muncul? Alhamdulillah ya. Kalian bisa dilihatnya dan bisa dibaca atau dipahami terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Al-Quran ini sebagai sumber hukum yang tadi Ibu jelaskan, sebagai sumber hukum, Al-Quran juga memberikan tatanan
aturan yang lengkap dan yang bersifat global atau umum. Oke. Atau apa? Kita udah belajar ya bahwa global atau umum itu bisa disebut dengan mujmal. Nah, Al-Quran juga bersifat detail atau tafsir. Al-Quran mengatur dengan disertai konsekuensi demi terciptanya tatanan kehidupan manusia yang teratur, harmonis, bahagia, dan sejahtera. Intinya bahagia dunia dan akhirat. Karena Al-Quran merupakan sumber utama dan sumber pokok dalam ajaran Islam. Segala aktivitas, segala kegiatan di dunia ini semua sudah diatur di dalam Al-Quran. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, semuanya sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, apakah ibu kecepatan? Tidak? Baik, langsung saja ya kita lanjut. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran yang hakiki. Al-Quran memiliki banyak fungsi dan tujuan tersendiri bagi kehidupan umat manusia. Apa saja sih tujuan dan fungsi Al-Quran? Yang pertama apa? Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Masya Allah. Al-Quran ini telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Dan apa? Dan membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran, manusia akan punya arah dan tujuan yang jelas dan menjalani kehidupan yang bahagia dan teratur. Nah, semua ini sudah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dalilnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya apa? Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Coba mohon diulangi oleh saudari Neni. Neni hadir? Oke. Masya Allah, bagus sekali ya. Tingkatkan kembali. Lanjut. Sebelum ibu lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak? Oke. Jangan pada keluar ya, karena waktu masih panjang. Pembahasan kita masih lumayan ya, ada 2 pembahasan lagi. Oke, selanjutnya yaitu mengenai apa? Masih mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang kedua apa? Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi penting Al-Quran ini adalah sumber pokok ajaran Islam. Nah, dalam pembahasan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa Al-Quran yang mula-mula menjelaskan Al-Quran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah SWT, ajaran-ajaran yang bersifat mujmal, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umum saja, dan juga ada yang bersifat apa? Tafsil, yakni ajaran yang terperinci dan khusus. Ada 2 ya, ada yang global dan ada yang khusus. Oke. Aceh masih hadir, Aceh? Oke. Yang ketiga nih, yang ketiga apa? Fungsi dan tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nah, Al-Quran ini sebagai peringatan, pelajaran bagi manusia. Maksudnya apa nih? Maksudnya Al-Quran merupakan kitab
suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah dan kisah umat terdahulu. Pasti seru ya kalau kita belajar tentang sejarah, apalagi tentang kisah-kisah umat terdahulu pada zaman Nabi. Nah, kita lanjut saja. Dalam kisah-kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagian orang yang beriman, taat, dan soleh, namun ada pula sebagian orang lain yang melenceng, yaitu kafir dan berbuat maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Kepada orang yang soleh, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Jangankan Allah balas di akhirat, di dunia saja Allah pasti akan memberikan atau menjanjikan kebaikan. Itu ya. Contohnya kita diberi ketenangan dalam hidup. Tuh. Oke. Sebaliknya, pada orang yang selalu dalam kehidupannya itu selalu berbuat maksiat atau kafir atau durhaka nih, contohnya durhaka kepada orang tua, maka Allah juga akan menjanjikan ancaman atau hukuman bagi orang yang berbuat maksiat. Di dunia saja Allah akan tunjukkan, apalagi di akhirat nanti. Nauzubillah summa nauzubillah. Oke. Sebelum Ibu tutup nih, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham semua mengenai materi yang telah Ibu sampaikan? Paham? Alhamdulillah. Pada semangat ya kelas ini. Bagus, tingkatkan terus. Oke, sebelum pada kesimpulan, Ibu ada tugas untuk kalian dikerjakan dari sekarang, boleh dikumpulkannya minggu depan. Nah, kalian boleh buka buku paket ya, atau boleh brosur di buku paket saja ya, di buku paket yang pernah kita bagikan di buku sama Ibu pernah dibagikan ketika kita luring. Nah, di sana ada soal-soal 10 PG dan 5 essay, kalian boleh kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Kalau minggu depan masih pembelajarannya daring, boleh kalian kumpulkan berbentuk filenya saja, isinya saja ya. Kirim ke email Ibu. Oke. Semuanya dapat dipahami? Paham, alhamdulillah. Oke, kita lanjut kepada kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, Ibu simpulkan sendiri ya. Bahwa Al-Quran berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama sebelum sumber ajaran Islam yang lainnya seperti apa? Hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua yaitu Al-Quran memiliki beberapa fungsi ya, yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia, sumber pokok ajaran Islam, dan peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah mengorbankan kuotanya untuk bisa belajar di pembelajaran Ibu kali ini. Ibu apresiasi ya. Terima kasih. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.